Sekarang lagi musim wabah corona. Bagaimana bersalaman? Apakah kita harus bersalaman? Karena memang virus itu tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya kita pukul barangkali. Dia mengeluarkan tangannya. Ketika laki-laki itu menyodorkan tangannya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud, "Dhammi yadaka." Sudah, kalau bahasa sederhana mungkin hentikan salaman, tidak usah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara yang berbahagia, senangnya orang yang beriman itu kalau ketemu saudaranya, dia mengucapkan assalamualaikum dan mengulurkan tangannya, yang kemudian dia bermusafahah. Ketemu bapak dari mana? Oh, saya dari rumah. Assalamualaikum, jabat tangan. Ketemu di masjid, kita jabat tangan. Selepas sholat, kita jabat tangan. Ini adalah kebiasaan yang sering kita lakukan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang lagi musim wabah corona. Bagaimana bersalaman? Apakah kita harus bersalaman? Saudara yang berbahagia, virus corona ini tidak kita tahu wujudnya seperti apa. Kemudian yang orang yang terpapar itu kita tidak tahu. Maka sebagai bentuk kehati-hatian para medis, kemudian bahkan para ulama, ya, kalau di tausiah di MUI Jawa Timur itu juga untuk sementara tidak bermusafahah terlebih dahulu dalam rangka menjaga keselamatan. Karena memang virus itu tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya kita pukul barangkali. Nah, bagaimana tidak salaman dalam kondisi seperti ini? Di dalam kitab Al-Majmu', karya Al-Imam An-Nawawi, juz 16, halaman 268, di situ ada hadis Rasulullah SAW. Anna rajulan ja'a ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Liyubayi'ahu, untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa akhraja yadahu, dia mengeluarkan tangannya. Fa hiya judama, ternyata laki-laki itu naudzubillah min dalik, termasuk orang yang kena penyakit judam. Subhanallah, di zaman Nabi orang yang kena penyakit judam masih dihargai oleh Nabi Muhammad SAW, dibaiat sama Nabi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika laki-laki itu menyodorkan tangannya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud, "Dhammi yadaka." Sudah, kalau bahasa sederhana mungkin hentikan salaman, tidak usah salaman. Qad bayatuka, aku sudah melakukan baiat kepadamu. Jadi melarang untuk salaman Nabi Muhammad SAW. Wa kana min adatihi SAW, biasanya Nabi Muhammad SAW itu al-musafahat, tetap musafahah. Karena yang bersangkutan laki-laki itu kena judam, famtana'ah min musafahatihi li ajlil judam. Nabi melarang untuk bermusafahah dengan Nabi karena laki-laki itu terkena penyakit judam. Nah, ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam pembahasan ulama Al-Azhar, sebagaimana yang diuktif oleh Syekh Hasanain Makhluf pada tahun 1947. Jadi sekitar 1947 itu ada penyakit kolera namanya.
saya nggak nututi. Di situ muncul fatwa Azhar. Ulama-ulama Al-Azhar itu munculkan fatwa. Bagaimana ada orang mau salaman, ya, ketika dalam kondisi bahaya itu, kondisi merebaknya virus-virus itu, fa'ajabtuhum bi anna daf'ad darar wa dar'il khat 'alal anfus wajibun. Maka saya menjawab, seorang ulama Al-Azhar itu menolak kebahayaan kepada diri manusia itu menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Liqaulihi ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian itu jurumuskan diri kalian, ya, dengan cara kalian yang abai itu ila tahlukah, pada kebinasaan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, misalnya tidak salaman selesai sholat, tidak salaman ketika jumpa manusia, itu tidaklah masalah. Bahkan bisa menjadi suatu keharusan kalau kondisinya memang sangat potensi terjadi yang namanya penularan. Nah, jadi memang berat saudara, secara psikologis berat. Ketemu orang tidak salaman itu berat. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita harus saling memaklumi, saling menghargai bahwa prioritas kita adalah menjaga keselamatan. Mudah-mudahan kendati pun tidak bermusafahah, hati kita bermusafahah. Ittisalul qulub. Gak salaman tapi hati kita tetap saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan itu adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada guna dan manfaatnya mengisi ruang-ruang kosong di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.